Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas program holistik yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Nah, kali ini akan saya lanjutkan proses terapi bekam berikutnya, yaitu pada saat bekam. Pada pra bekam sudah saya lalui ya, persiapan alat sudah, persiapan klien atau pasien sudah, persiapan terapisnya sudah. Nah, sebelum kita melangkah ke praktek bekam, pastikan ya. Jadi dalam menaruh posisi ya, posisi tempat sampah, kemudian perendaman ya sampai ditiriskan itu harus kita menempatkan supaya enak leluasa ya. Ini tiap orang beda ya. Kalau saya enaknya peralatan itu ada di sebelah kiri ya, pasien ada di sebelah kanan. Kemudian kalau kita selesai kopnya nanti kita lebih mudah di sana ini langsung perendaman gitu loh. Nah ini yang penting diperhatikan ya, apalagi untuk pas pada saat ujian USBN ya, ujian standarisasi bekam nasional atau USBN itu penting sekali dalam menaruh peralatan dengan bagaimana supaya posisi kita itu geraknya lebih mudah. Jadi sebelum kita mulai juga perhatikan ya, yang perlu diperhatikan ini posisi klien, posisi sekali duduk ya. Ini insya Allah Pak Joko ini secara energi sudah cukup ya, tadi sudah dianalisa, maka duduknya diperhatikan ya. Ini disuruh supaya dia lebih lurus ya. Kemudian kalau ininya masih ngacak, dirapikan dulu ya, dirapikan dulu. Oke, dirapikan dulu. Nah, titik yang mau saya bekam itu sudah ya, tadi ada titik al-ahdain di sini ini. Nanti kita kop di sini. Nanti kopnya itu menyesuaikan karena berdasarkan keluhan Pak Joko ini lehernya tadi kaku, agak tegang ya, punggungnya ini pegel-pegel. Maka yang saya ambil adalah titik al-ahdain. Nah, di sini ada tengkuk kanan kiri agak ini di bawah tengkorak ini ada lubang ya. Nah, di sini sampai di bahu ini, nah tengahnya di sini. Ini titik al-ahdain. Kemudian al-kahil kalau kita pegang ya. Nah, di sini pas ada tonjolan punuk ya, artinya cervical 7 dengan torak 1 bertemu di situ. Nanti kita ngekopnya dikenai C7 dan T1-nya kemudian ke bawah. Nah, ini letak kahil ya di sini nanti. Nah, ini di antara dua bahu ini. Berarti di sini nanti ya. Kemudian dohrul itu artinya punggung ya. Dohrul wasyati itu ada yang di bawah, karena yang di sini a'la ya, di sini wasyati. Ini ada lingkaran pelikat ya. Kemudian di posisinya di sini nanti. Dua jari dari tulang belakang. Nah, di sini nanti. Ini titik yang mau saya ambil, yaitu ada 5 titik ya. Baik. Nah, dari hasil ya pemeriksaan tadi yang sudah saya lakukan sama Pak Joko ya, berdasarkan keluhan ya. Nanti titik yang saya ambil karena beliau keluhannya adalah leher kaku, punggungnya pegel, maka saya ambil 5 titik saja ya. 5 titik ya, berdasarkan keluhan utama. Nah, al-kahil itu letaknya di sini nih. Jadi di sini ada tengkuk, kemudian ada lubang tengkorak ya. Di sini ada tulang tengkorak di sini. Nah, ini di bawahnya ya. Antara ini dengan bahu ya, pangkal bahu. Nah, di sininya nanti. Ini titik al-ahdain. Kemudian titik al-kahil ya. Itu adalah C7 ya. Ini kalau kita telusuri pas tonjolan ini adalah C7 bertemu dengan torak 1 ya, T1. Maka di sini tonjolan. Nah, nanti kopnya itu di sini gitu. Dikenai C7 dan T1-nya kemudian ke bawah. Ini sesuai dengan hadis bahwa di antara area titik al-kahil itu adalah di antara bahu. Nah, di antara bahu. Jadi di sini nanti. Kemudian karena beliau itu pegel ya, punggungnya pegel, maka kita ambil
titik dhorul wasyati. Ini ada lingkaran belikat. Kemudian di sini ada tulang belakang 2 jari kanan kiri di belikat bagian bawah ini. Ini ada lingkaran, terus di sini nanti saya ambil nih 2. Nah, ini titik yang nanti akan saya ambil terapi berdasarkan keluhannya Pak Joko ya. Nah, berikutnya ini saya akan melakukan relaksasi dulu ya sebelum dilakukan bekam ya. Maka ini dituang dulu ya. Ini ada minyak zaitun, ini ada minyak pemanas ya, penghangat ini ya, minyak penghangat. Untuk relaksasi kita pakai minyak penghangat. Oke, kemudian ini ada betadin juga ya, nanti dituang juga ya. Ini. Karena nanti persiapan kulit itu ada 2 ya. Pakai minyak zaitun boleh, yang netral, kemudian pakai betadin supaya area itu steril ya. Nah. Baik, ini minyak yang hangat dulu. Pak Joko enggak ngantuk nggih? Agak ngantuk, enggak apa-apa ya. Yang penting beliau energinya cukup. Pak Joko enggak boleh tegang ya. Nanti kita berdoa dulu, dan nanti ketika saya melakukan bekam pada Pak Joko, daripada diam, Pak Joko silakan berzikir ya. Istighfar kah, astagfirullahaladzim, atau subhanallah, atau Allahu akbar, dan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi ya, Rasulullah SAW. Nah, itu silakan Pak Joko, daripada diem bengong mendingan sambil berzikir ya, sambil berzikir. Nah, sebelum saya nyentuh ke klien atau pasien, sebelum saya olesi minyak ya, maka kita baca doa dulu ya, doa yang sudah familiar ya sebelum melakukan pengobatan ya. Nah, silakan Bapak berdoa, nanti saya juga berdoa. Nah, ini Bapak berdoa untuk dirinya sendiri, boleh saya bantu untuk saya tuntun? Boleh ya? Okay. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As'alukahal azim, as'alukahal azim, arsyil azim, ayyasfiyani. Nah, itu doanya Pak Joko ya, untuk kesembuhan dirinya. Kemudian saya sebagai terapis mendoakan agar bismillah ya, Allah menyembuhkan keluhan-keluhan pada kliennya atau keluhan yang dikeluhkan oleh Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifa'an la yuhadiru sakoma. Baru kita oles ya untuk tahapan relaksasi. Bismillah. Ini dengan sentuhan ini paling rendah sudah ke tahap relaksasi ini, karena kita sudah memijat ya. Nah, ini minyak yang hangat ini gunanya untuk merangsang ya, karena hangat itu supaya tubuh ini jadi hangat. Hasilnya nanti lebih maksimal ya ketika dikasih minyak hangat. Ini bau minyaknya alhamdulillah ini khas banget ya, minyak orotang ya, minyak penguat otot urat dan tulang. Oleh sampai rata, terutama yang mau dibekam ini. Nah, ini ya, ini tadi keluhannya leher kaku tadi, ini sampai punggung rata ya, rata. Nah, ini minyaknya habiskan aja di sini enggak apa-apa, yang penting rata ya. Ini minyak hangat. Nah, berikutnya kita mulai ambil ini kop dan pompanya. Ini pompa, ini kopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
kita gerakkan. Ini tahap relaksasi. Gimana Pak Joko rasanya nih? Hangat. Hangat. Ini di kop kayak gini gimana rasanya? Belum merasa. Belum terasa. Seperti dipijeti atau bagaimana maksudnya gitu. Wah, ini ternyata merah ya. Ini, oh, ini ada faktor angin. Ini lehernya yang mau dibekam, terus direlaksasi. Ini seperti dipijat nih, rasanya enak nih ya, merah ini. Jadi ininya menyesuaikan ya, jangan terlalu jangan terlalu banyak nariknya karena nanti tidak jalan ya. Ini sedengan aja ini. Nah. Baik, ya, untuk tahapan relaksasi ini sudah selesai ya, sudah selesai. Nanti ini dilap pakai tisu ya, dilap pakai tisu. Semua dilap pakai tisu supaya bersih. Ini kalau sudah menyentuh ke klien, nah ini harus dibuang di tempat sampah yang plastiknya warna kuning ya. Ini semprot ini ya, karena tadi kulah minyak. Kita pakai bersihkan ya kopnya ini. Nah ini ada pompa ya, ini pompanya ditaruh di sini ya, nah, di sini. Tapi naruhnya sudah kayak gini nih, mulutnya kayak gini. Jangan nempel di sana ya. Kemudian ini jangan ditengkurapkan, tapi nah, satunya untuk naruh pennya ya, atau launching device-nya ya, atau ini scalpelnya ya, yang ada bisturinya ya. Nah ini yang satunya. Jadi ini memang yang bengkok itu minimal 3 nih ya, untuk naruh yang sudah alat yang sudah dipakai. Nah berikutnya persiapan area ya, area yang mau saya bekam ya. Nah ini ya, area yang mau saya bekam, ini yang pakai betadine ya. Nah ini ya. Ini kalau dari medis itu ini sudah familiar ya, ini yang pakai klem ya, penjepit. Nah ini al-ahdain di sini nih. Nah kita areanya dibersihkan dengan betadine ini supaya pada mati kumannya ya. Satu kain kasa itu satu area ya. Area yang kedua ya, ini taruh di sini. Kemudian kalau kita jadi terapis tapi yang biasa bukan jadi medis, daripada kita tidak familiar pakai klem ya, kita pakai ini aja langsung ya, pakai langsung. Nah ini kayak gini bisa ya, ada 2 cara udah. Nah saya contohkan yang pakai minyak zaitun.
ini yang minyak zaitun. Ini minyak zaitun ya. Nah, ini yang kahil ya, kita bersihkan areanya dengan minyak zaitun. Jadi terserah ya kepada terapisnya mau pakai betadine ataupun pakai minyak zaitun. Dan ini harus meluas kayak gini nih, tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh ya. Ini sekali jalan saja seperti kita bikin lingkaran obat nyamuk ya. Nah, oke, ini satu area, satu ini dibuang ya. Ini. Tinggal 2 area lagi ya. Nah, ini yang kita nggak usah pakai klem ya, bagi terapis yang belum biasa ya. Nah, ini yang titik di samping ini apa, belikat ya, Dorul Wasyati. Nah, ini kita bikin lingkaran kayak obat nyamuk. Satu. Kemudian nah, yang satunya oke, ini siap di kop ya. Nah, bismillah. Ini 2-3 tarikan ya, cukup ya. Nah, pastikan. Nah, ini ditunggu 3-5 menit. Nah, 3-5 menit. Sambil menunggu kop ya 3-5 menit ya, kita pasang ya ini jarumnya. Ini dilepas dulu ya, ini lepas dulu baru kita masukkan jarumnya. Nah, baru ini ditahan, kemudian dipuntir ke kiri. Nah, kemudian kita tutup ya. Nah, udah ini disiapkan. Ini jangan dibuang ya. Kemudian kalau kita pakai bisturi, kita buka. Nah, ini cara masangnya nih, menyesuaikan ya. Jadi ininya menyesuaikan. Nah, ini menyesuaikan. Ini ada garisnya, ini menyesuaikan, ini masukkan. Nah, didorong sampai bunyi klek gitu. Persiapannya ya gini. Nah, sudah disiapkan. Kalau ininya agak ini dipasang lagi.